Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, kami ucap syukur dan terima kasih. Kami boleh mengimani Kristus sebagai pengantara kami kepadamu. Semoga iman kami kepadamu lewat Kristus sungguh membuat kami semakin menyadari rahmat-rahmat yang pantas dan layak kami terima daripadamu. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Pada saudara, dari surat kepada orang Ibrani yang hari-hari ini kita renungkan, ada hal yang sangat menyentuh dan membuat kita kuat. Kenapa kita percaya kepada Kristus? Kenapa Kristus menjadi juru selamat penebus kita? Dalam surat ini kita diterangkan oleh kita bahwa Kristus adalah pengantara. Karena dia berasal dari Allah. Dan sekarang tinggal bersama Allah. Maka ketika kita mengimani Allah Bapa, maka Putra inilah menjadi pengantara kita kepada Bapa. Bahkan dia membela kita pada saat kita diadili, dihakimi. Dan dia mengampuni, dia membebaskan, dia menyelamatkan, dia menebus. Kristuslah yang bekerja supaya kita layak dan pantas masuk dalam kerajaan surga, kerajaan Bapa. Dan itu sangat indah dilukiskan dalam surat kepada orang Ibrani. Yang hari ini kita bisa lihat contohnya sebagaimana Kristus adalah pengantara dari suatu perjanjian baru. Supaya mereka yang telah dipanggil dapat menerima bagian kekal. Coba. Mereka yang dipanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Bagian kekal yang dijanjikan. Supaya mereka sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Dia menebus dosa-dosa, kesalahan, pelanggaran yang dibuat oleh perjanjian lama. Bahkan dia menebus dosa-dosa kita, membebaskan kita dari dosa, menghapus segala dosa kita supaya kita layak dan pantas, supaya kita bersih dan murni seperti Bunda Maria. Saudara, inilah Kristus telah masuk ke dalam tempat kudus bukan buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran dari tempat kudus yang sejati, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah demi kepentingan kita. Coba lihat. Jadi kata-kata kalimat sabda Allah ini berbicara tentang Yesus yang telah masuk ke surga, berada di surga. Dan yang telah ia janjikan kepada orang yang percaya supaya nanti ia sampai kepada persatuan itu. Ya. Jadi saya mau mengatakan apa kepada Anda, kepada kita semua. Ya, di saat-saat di usia kita yang mungkin sudah senja, sudah sedikit lagi ini kita lebih menyadari apa yang akan terjadi kemudian kelak. Apa yang kemudian harus kita hadapi ke langkah ke depan. Untuk anak muda mungkin tidak bisa membayangkan, mengira dan berpikir tentang hal-hal yang tersebut karena masih banyak hal yang dipikirkan. Tetapi kita yang lebih tua ini semakin menyadari bahwa akhirnya kita dijanjikan untuk hidup kekal. Maka saudaraku terkasih, mari kita, sekali lagi mari kita, Anda dan saya, untuk menyadari betapa Kristus bekerja dalam diri kita. Menghapus segala dosa kita, mengampuni dosa kita. Dan kita mempersiapkan diri dengan, saya katakan dengan doa-doa, dengan renungan-renungan, dengan refleksi-refleksi kita akan apa yang dijanjikan Tuhan Yesus kepada kita. Saudara, saya tidak mau berpanjang lebar, tetapi saya mau mengatakan iman kita kepada Kristus adalah jaminan
Sekali lagi, iman kita kepada Kristus adalah jaminan karena Ia menebus dosa kita. Karena Ia membebaskan kita. Karena Ia membela kita. Karena Ia menjadi perantara kita kepada Bapa di surga. Maka setiap kali kita berdoa, kita selalu mengatakan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kata-kata yang sederhana tetapi menunjukkan kepada kita Sang Kristus, Sang Penebus, Sang Penyelamat, membebaskan, mendoakan kita semua. Saudara, yakinlah akan iman ini. Dan ini membuat kita lebih tenang, lebih damai. Tidak takut dan tidak gelisah. Tuhan memberkati Anda semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.